Kerajaan, selamat datang dalam ibadah online Gedera Batam. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga untuk bersama memuji dan menyembah Tuhan. Saya berharap kita tidak sekedar menonton. Mari turut terlibat aktif selama ibadah ini berlangsung. Setelah firman Tuhan akan ada perjamuan kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah dalam live streaming kita pagi hari ini. Mari kita mau bersukacita karena Tuhan kita baik. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya,
buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat salib-Mu dalam hidup kami. Kami merdeka Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari jemaat yang di rumah katakan sama-sama. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Yes, Lord. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Sama-sama katakan kepada Tuhan, kami yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, yes Lord. Kami rasakan kuasa-Mu Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan, oh haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan, haleluya, terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami menang di dalam Engkau ya Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Thank you Jesus. Shalom, warga kerajaan GBI Rock Batam, apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali kita bertemu, nama saya Edi Sutanto, bagi yang belum tahu. Saya mendapat kepercayaan dari Bapak Rudi dan Ibu Ruth Gembala kita untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita hampiri Tuhan. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan. Kami bisa bersekutu walaupun lewat online. Tapi kami percaya Roh-Mu ada di mana-mana. Roh-Mu ada di dalam setiap hati kami. Mengingatkan, menginsyafkan firman yang tertabur untuk menjadi guidance, untuk menjadi patokan kehidupan kami. Sehingga firman-Mu tidak hanya menjadi informasi, tetapi juga menjadi pewahyuan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu dan urapi setiap warga kerajaan yang mendengarkan, dan kami mau sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati, katakan amin. Tidak terasa sudah mencapai bulan Oktober. Kita sudah belajar dari Januari sampai September tentang tema-tema yang luar biasa, mulai dari urgency sampai bulan lalu tentang promoting. Ada tema besar kita adalah The Years of Emerging Leaders.
Saya percaya setiap kita tidak saja belajar, tetapi bisa menghidupi tema-tema tersebut, sehingga kita akan di GBI Rock Batam ini terutama khususnya akan bermunculan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Nah, hari ini kita masuk ke dalam tema yang namanya movement. Apa itu movement? Movement adalah pergerakan, sebuah aktivitas pergerakan atau perubahan. Bergerak, saudara, setiap hari bergerak. Ada yang bergerak tanpa tujuan, misalnya saudara hari libur di rumah tidak punya rencana, saudara kemudian bangun tidur, kemudian saudara mandi, tidur lagi, atau saudara mungkin makan, tidur lagi. Saudara bergerak tetapi tidak kemana-mana. Tetapi juga bergerak ada yang berdasarkan sebuah tujuan. Kita pergi ke kantor, pagi bangun, ke toilet, habis itu ke meja makan pagi, kemudian ke mobil atau naik motor, kita berangkat ke kantor. Ada sebuah tujuan yang membuat kita bergerak. Demikian juga dengan hidup kita. Sebagai warga kerajaan seharusnya kita juga diciptakan dengan sebuah rencana. Setuju ya? Saudara dan saya diciptakan dengan sebuah tujuan. Oleh sebab itu pastikan kita selalu bergerak ke arah apa yang jadi tujuan hidup kita, terutama yang direncanakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara bisa bergerak tanpa mau kemana-mana, tetapi warga kerajaan kita pasti bergerak ke arah apa yang Tuhan ingin kita bergerak. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya mau ajak saudara untuk sama-sama belajar. Kemana sih, gambaran apa sih yang harus kita lihat sehingga kita bisa bergerak ke arah apa yang kita lihat itu. Nah, saya mulai dengan sebuah firman di Kejadian 15 ketika itu Allah dan Abraham membuat perjanjian tentang keturunannya. Ayat Kejadian 15 ayat 1 sampai 6 saya bacakan buat saudara. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat 2, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku adalah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang menjadi ahli warismu. Ayat 5 perhatikan. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Ini yang Tuhan firmankan. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu, ini penting, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, kalau saudara baca dari mulai Kejadian 12, Tuhan mengajak Abram pergi dari sanak saudaranya ke tempat yang akan ditunjukkan. Tuhan sudah berjanji kepada Abram bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi di ayat 15, Abram setelah menjadi kaya, sudah berpisah dengan Lot, kemudian dia merasa bahwa kok nggak punya anak. Kemudian Tuhan nanya lagi, sedang apa Abraham? Dia bilang, dia lagi mempersiapkan warisan buat pegawainya, Eliezer. Tapi Tuhan kemudian mengingatkan lagi janjinya. Dia tarik, dia suruh Abraham melihat ke atas, suruh hitung bintang di langit. Kemudian Abraham melihat, dan kemudian Abraham berimajinasi, sehingga dia percaya, oh iya ya, Tuhan pernah berjanji, dan Tuhan kembali berjanji, bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit. Dan yang luar biasa, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Saudara, seringkali rencana Tuhan dalam kehidupan kita harus lihat terus. Lihat terus. Karena seringkali kita menjadi ragu karena rencana itu belum sampai kepada kehidupan kita. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang berjanji.
Dan Tuhan ingin Abram maupun saudara dan saya selalu melihat apa yang dijanjikan Tuhan. Karena apa yang kita lihat ini akan membuat kita bergerak ke arah tujuan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan punya rencana, kita harus bisa melihat rencananya. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, dan Tuhan mau kita bisa melihat rencananya dalam kehidupan kita. Itulah yang dinamakan dengan visi. Kita bisa bergerak ke arah apa yang kita lihat. Nah, pagi hari ini saya kasih judul sharing saya, apa yang kamu lihat? What do you see? Karena yang kita lihat ini penting. Kenapa? Kalau kita nggak melihat apa-apa, kita nggak ngerti mau kemana. Tetapi kalau kita melihat sesuatu, apalagi yang dijanjikan Tuhan, maka kita akan terus bergerak ke arah apa yang Tuhan inginkan. Amsal 29 ayat 18a. Amsal 29 ayat 18a. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bahasa Inggrisnya lebih tajam. Dikatakan, where there is no vision, the people perish. Kalau kita nggak punya tujuan, kita menjadi liar. Artinya kita jadi nggak ngerti mau gerak kemana. Tetapi kalau kita punya tujuan yang jelas, maka kita akan hidup yang sebenarnya. Bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan itu sebuah tujuan. Sehingga kita bisa bergerak karena apa yang Tuhan mau. Nah, warga kerajaan, saya mau ngajak warga kerajaan pagi hari ini belajar tentang godly vision, tentang visi yang besar, big picture. Apa sih yang harus kita lihat rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita bisa bergerak ke arah apa yang Tuhan mau. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, pada awalnya manusia dan Tuhan itu bisa bersekutu. Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan ingin mengajak manusia bekerja sama untuk melakukan rencananya. Tetapi manusia jatuh dalam dosa, sehingga manusia terpisah dari Allah. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak bisa bekerja sama lagi dengan Allah kecuali kasih karunia Allah untuk beberapa tokoh Alkitab. Tapi dosa membuat manusia tidak bisa melihat rencana Allah. Puji nama Tuhan, Yesus mati di kayu salib dan menebus dosa saudara dan saya. Kemudian di Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa kita ini buatan Allah yang sudah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Dia mau kita tinggal di dalamnya. Saudara, ternyata kita ini sebagai warga kerajaan harus tinggal di dalam rencana Tuhan. Oleh sebab itu penting bagi saudara dan saya itu bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Hari ini saya tidak mengajak saudara untuk melihat rencana yang spesifik, seperti saudara punya cita-cita jadi pilot, atau saudara menjadi pengusaha, atau saudara ingin menjadi dokter dan lain sebagainya. Tetapi saya mau ngajak saudara untuk melihat gambaran besar apa sih yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara dan saya. Dan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, saya mau ajak saudara untuk melihat apa sih rencana Tuhan yang sebenarnya. Dikatakan di ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, ternyata saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya apa? Bahwa saudara dan saya ini adalah manusia-manusia roh
kita harus bisa melihat bahwa kita ini manusia-manusia roh. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita adalah manusia rohani. Kita harus bisa melihat bahwa kita manusia rohani. 1 Tesalonika 5 ayat 23, di firman Tuhan berkata demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ternyata saudara dan saya diciptakan mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Binatang hanya punya tubuh dan jiwa. Binatang setelah meninggal, dia akan meninggal, sudah nggak ada apa-apa. Tetapi saudara dan saya, suatu hari kalau saudara dan saya meninggal, tubuh dan jiwa kita binasa, tetapi roh kita kekal. Oleh sebab itu, pastikan bahwa saudara dan saya bisa melihat bahwa kita ini adalah manusia-manusia roh. Nah, saudara, kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa kita ini adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Jiwa kita ini yang memutuskan kemana kita akan bergerak. Oleh sebab itu, pastikan bahwa jiwa kita dipengaruhi oleh roh kita. Karena kita bisa dipengaruhi juga oleh daging kita. Di Galatia 5 ayat 16-18 berkata demikian, maksudku ialah hiduplah oleh roh, rohnya roh besar, dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, sering kita menjadi manusia yang agamawi, yang takut ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Saudara, hukum Taurat membuat manusia mengenal Kristus, karena manusia tidak pernah bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Oleh sebab itu, Yesus mati di kayu salib. Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara kalau kita percaya. Dan Roh Kudus itu akan memimpin manusia roh kita untuk mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita bisa bergerak ke arah apa yang Tuhan mau. 1 Yohanes 2 ayat 16-17 berkata demikian, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, ternyata keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup itu bukan dari surga. Oleh sebab itu, jangan biarkan daging kita yang menguasai pikiran kita. Tapi sebaliknya, roh itu yang mempengaruhi pikiran kita. Ketika kita bisa melihat kan, kita adalah manusia-manusia roh yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Pasti kita akan terus hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita bisa melangkah ke arah yang Tuhan inginkan. Tetapi pertanyaannya gini, bagaimana sih caranya supaya pikiran kita selalu dipengaruhi oleh roh kita? Suatu hari saya waktu itu masih baru bertobat, tahun 2003 lah sekitar itu, kakak saya memang sudah dari kecil tidak pernah bandel, takut Tuhan. Dia saya bertobat, dia senang. Dia bilang gini, lu lihat, kalau kuda hitam sama kuda putih, tarik-tarikan, diikat buntutnya, tarik-tarikan, menang mana? Saya selalu berpikir kalau petinju itu yang hitam kan yang kuat-kuat. Saya bilang menang kuda hitam. Salah. Kuda putih dong? Salah. Yang mana, Ci? Saya tanya kakak saya. Kakak saya bilang, yang menang yang banyak dikasih makan. Pertanyaan itu selalu ingat dalam hati saya. Dia bilang gini, di dalam tubuh kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Pastikan roh kita lebih banyak dikasih makan. Karena roh kita kalau dikasih makan, maka Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara dan saya akan bekerja memimpin pikiran kita, sehingga kita bisa melangkah ke arah apa yang Tuhan mau. Saudara, hari ini apa yang saudara izinkan masuk dalam kehidupan saudara? Firman Tuhan atau keinginan daging?
keinginan mata atau keangkuhan hidup. Saudara, dunia ini akan lenyap bersama dengan isinya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup selama-lamanya. Saudara, pastikan bahwa roh kita dikasih makan. Firman Tuhan itu benar-benar luar biasa. Firman Tuhan kalau dikasih makan terus roh kita dengan firman Tuhan, maka tanpa disadari hidup kita akan dipimpin oleh roh. Roh Kudus akan mengingatkan terus setiap firman yang kita baca. Firman yang tadinya logos bisa menjadi rema, memberikan kekuatan, membangkitkan iman. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Kita bisa bekerja sama lagi bersama Tuhan melalui percaya kita pada Yesus, sehingga kita bisa melakukan rencananya. Bahkan kita bisa melihat rencananya dalam kehidupan kita. Nah, Yohanes 16 ayat 13 berkata demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, yaitu roh kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, luar biasa. Ketika kita membiarkan roh kudus memimpin hidup kita, dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Enggak dikatakan sebagian kebenaran, seluruh kebenaran. Karena kebenaran itulah kita diciptakan dan kita bisa berjalan ke arah apa yang benar. Rencana Tuhan itu pasti benar. Sehingga kita bisa bergerak, kita bisa bangun, bahkan kita bisa melihat progresnya, bahkan kita akan mengalami percepatan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan dikatakan sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya Roh Kudus akan berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tapi dari firman yang kita baca, yaitu Tuhan. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia, ini luar biasa, akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Halo, saudara, kita bergerak kan pasti ke depan. Kalau kita bergerak, sudah dikasih tahu oleh Roh Kudus. Jangan, oke, ini boleh, ini jangan. Di guidance dengan firman Tuhan, manusia roh kita bangkit, hidup kita akan bergerak sesuai dengan rencananya. Kita bisa melihat apa rencana Tuhan dan kita bergerak ke arah sana. Tadi saya sudah kasih judul loh ya. Saya kasih judul firman Tuhan hari ini, apa yang kamu lihat? What do you see? Karena apa yang kamu lihat itu akan membuat kemana kita akan bergerak. Saudara, di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bayangin saudara, kalau roh kita terus dikasih makan firman Tuhan, apa yang terjadi? Roh kita akan mempengaruhi pikiran kita. Dan firman Tuhan berbicara seperti ini, berubah oleh pembaruan budimu. Saudara, ketika kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, lead by Holy Spirit, apa yang terjadi? Roh kita akan mempengaruhi pikiran kita. Daging kita akan mulai tertekan. Kemudian pikiran kita akan berubah. Sehingga semakin hari kita akan semakin mengerti apa yang baik. Semakin hari kita akan mengerti apa yang berkenan. Semakin hari kita akan semakin mengerti apa yang sempurna atau dewasa. Saudara, ternyata ketika kita dipimpin oleh roh, kita bisa melihat kita dalam manusia roh, maka yang terjadilah pertobatan setiap hari. Renewing our mind, perubahan pikiran kita. Saudara, saya masih ingat saya bertobat tahun 2002 dari sebelumnya nakalnya saya nggak perlu ceritakan, pokoknya nakal apa yang tidak saya lakukan, semua yang saya lakukan nakal, narkoba iya, apa juga, saudara. Dan ketika saya bertobat, pikiran saya nggak seperti sekarang. Saya berpikir bahwa ya deh, aku tidak berzina, saya tidak ke diskotik, saya tidak bohongin orang. Tapi nanti kalau saya nanti sudah enak, nanti sekali-sekali saya mabuk, pasti boleh sekali aja. Pikiran saya masih berpikir seperti itu.
Saya merokok, saya masih merokok. Merokok nggak dosa ya, nggak ada. Merokok yang dilarang itu cuma di pom bensin. Saya masih merokok, kemudian saya pikir ya nggak apa-apa, memang nggak apa-apa rokok. Tapi berjalannya waktu, ketika saya mulai terus ada di komunitas orang-orang benar, mereka mempengaruhi saya. Paling tidak saya mulai suka baca firman. Tiba-tiba setahun, 2 tahun berlalu, pikiran saya sudah berubah. Saya mulai berpikir kalau saya pakai narkoba, kalau saya mabuk, itu nggak worth it. Rasul Paulus berkata semuanya boleh, tetapi tidak semuanya berguna. Saudara, ketika roh kita dikasih makan firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Roh kita akan naik karena dipimpin oleh Roh Kudus dan mempengaruhi pikiran kita. Ini penting. Karena apa yang kita pikirkan, kita perkatakan. Apa yang kita perkatakan, kita lakukan. Apa yang kita lakukan akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang dilakukan terus akan membentuk karakter. Dan karakter itu menentukan destiny. Pastikan apa yang kita pikirkan ini dipengaruhi oleh roh. Sehingga kita bisa melihat rencana Tuhan yang baik. Kita bisa melihat kemana kita harus bergerak. Sehingga kita akan berjalan ke arah kebenaran, kemuliaan yang semakin jelas. Saudara, yang pertama, saudara harus bisa melihat, saudara dan saya harus melihat bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita ini manusia-manusia rohani yang punya tubuh, jiwa, dan roh, di mana kita memutuskan dengan pikiran kita dan pastikan manusia roh kita yang mempengaruhi pikiran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di Kejadian 1 ayat 26b dikatakan supaya, ini rencana Tuhan. Waktu dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia berkata supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang. Saudara dan saya diciptakan supaya kita berkuasa. Artinya apa? Hari-hari ini, apakah saudara melihat hidup saudara sebagai pemenang? Atau saudara melihat hidup saudara tidak berkuasa, kalah? Ternyata Tuhan ingin kita bisa melihat rencananya, yaitu kita adalah pemenang. Saudara, kisah 12 pengintai, mungkin kisah yang sangat populer. Suatu hari Tuhan masuk tanah Kanaan. Musa mau masuk tanah Kanaan. Kemudian dia mengirim 12 pengintai. Kalau saudara baca di Bilangan, 12 pengintai ini pemimpin semua. Pemimpin yang dikirim. 12-nya pergi, dan ini laporan hasil pengintaiannya. Saya bacakan buat saudara. Bilangan 13 ayat 25 sampai 30. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya, ini 10 pengintai, bukan Joshua dan Kaleb, berkata hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Tetapi Kaleb kemudian mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya.
Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Perhatikan, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, yang dilihat sama, tanah Kanaan. Hasilnya disetujui sama, luar biasa, menimpa susu dan madunya. Tapi ini, yang 10 bilang kita nggak mungkin bisa ngambil. Nggak bisa rebut tanah Kanaan karena orangnya gede-gede. Bahkan gosip, orang-orang itu makan orang juga. Dan kemudian ini yang paling parah dari 10 orang itu, dia bilang gini. Kita melihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Halo. Apa yang saudara lihat hari ini? Saudara mau seperti 10 orang pengintai yang melihat dirinya seperti belalang? Atau saudara melihat seperti Yosua, Kaleb, yang berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, cara kita melihat diri kita sangat menentukan kemana kita bergerak. Kita sering sebagai umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang karena Yesus sudah mati di kayu salib. Seringkali kita takut menghadapi sesuatu yang kita lihat sepertinya nggak mungkin. Tetapi pastikan saudara dan saya bisa melihat diri saudara dan saya seperti Yosua dan Kaleb. Karena itu yang diinginkan Tuhan, berkuasa atas dunia ini. Saudara harus melihat bahwa diri saudara adalah pemenang. Bahkan di Bilangan 14 ayat 6-9 kemudian, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui itu diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Perhatikan, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara, Yosua dan Kaleb bisa melihat siapa dirinya. Dia mendapatkan kasih karunia. Sebetulnya bangsa Israel semua mendapat kasih karunia Tuhan. Dia keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah bikin mujizat. Tetapi ini yang tadi yang ada hubungannya. Saudara, apakah mereka melihat bahwa mereka adalah manusia roh yang harus punya hubungan yang kuat dengan Tuhan? Ataukah mereka manusia-manusia yang suka dengan daging? Karena ya Yosua dan Kaleb dikatakan juga bahwa di ayat 24, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the different spirit, mempunyai roh yang berbeda dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Saudara, Yosua dan Kaleb bisa melihat dirinya pemenang karena dia mengikut Tuhan dengan setia, karena dia mempunyai roh yang berbeda, different spirit, roh yang berkuasa atas kehidupannya, sehingga pikiran Yosua dan Kaleb dipengaruhi oleh roh, sehingga dia bisa melihat dirinya adalah pemenang dan maju merebut tanah Kanaan. Hari ini apa yang saudara lihat? Apakah saudara melihat diri saudara seperti belalang? Atau saudara melihat diri saudara adalah pemenang? Dalam masa COVID seperti ini, saudara, kalau saudara lihat sudah hampir 6-7 bulan, belum berlalu. Saudara, apakah saudara masih melihat bahwa kita bisa mengalahkan? Atau kita mulai menurun iman kita, sehingga kita menjadi takut dan khawatir akan masa depan? Seringkali teman saya bilang, aduh nggak tahu dong masa depan kita gimana. Saya tidak mencatat, tapi saya masih ingat di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, Tuhan bilang ini, aku tahu apa yang menjadi rencanaku atas kamu, yaitu masa depan yang penuh harapan dan janji Tuhan
Saudara, kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Kita terus bisa melihat apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Maka kita akan nggak takut. Kita akan berjalan, bergerak ke arah kemenangan demi kemenangan. Masalahnya dimulai dari apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat, itu yang kita dapatkan. Saudara, ketika orang Israel mengatakan kegagalan, Yosua dan Kaleb memperkatakan kemenangan. Ketika Israel percaya kabar buruk, Yosua dan Kaleb percaya pada janji Tuhan. Ketika orang Israel melihat ke belakang, karena kalau saudara baca, ada yang terteriak, lebih baik pulang ke Mesir. Orang yang kehilangan visi cenderung untuk kembali ke masa lalunya. Ketika orang Israel pengen kembali ke Mesir, Kaleb melihat ke depan tanah perjanjian. Saudara, pastikan saudara dan saya adalah orang-orang yang totally different dengan orang dunia, mempunyai perbedaan dengan orang dunia, mempunyai roh yang kuat, mempunyai pikiran yang mengambil keputusan dan dipengaruhi oleh roh, sehingga kita bergerak ke arah kemenangan demi kemenangan yang kita lihat. Yohanes 16 ayat 33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Perhatikan, Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Wow. Saudara percaya, Yesus mati di kayu salib dan berkata, it is finished, sudah selesai. Saudara tidak lagi berjalan untuk meraih kemenangan, tetapi saudara dan saya bergerak dari kemenangan. Saudara, kalau itu yang kita lihat, masalah apapun, kita tidak kalah. Saya suka seorang hamba Tuhan berkata begini, saudara dan saya umat pemenang, kita ini nggak kalah. Kalau kita sekarang lagi stuck, kita sedang belajar. Gak ada kata kalah. Belajar untuk apa? Belajar untuk menang. Saudara dan saya adalah umat pemenang. Saudara, bahkan di Yohanes 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini Yesus yang bicara. Aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa yang saudara lihat hari ini? Saudara melihat saudara kurang berlimpah, saudara melihat saudara belalang, atau saudara melihat bahwa saudara itu pemenang, dan saudara hidup dalam berkelimpahan. Nah, banyak orang mengartikan kelimpahan dengan materi. Saudara, izinkan saya mengajak saudara berpikir bersama-sama. Saudara, kalau Yesus datang hanya memberikan kita materi, banyak orang nggak kenal Yesus, hartanya banyak-banyak. Kita bisa melihat di Amerika orang-orang kaya itu dari Yahudi, mereka belum percaya Yesus. Di Timur Tengah jangan bicara, saudara sepupu kita semuanya tidak ada yang percaya Yesus, kaya-kaya. Jadi kelimpahan bukan soal materi. Saya lebih suka cenderung berkata seperti ini, kelimpahan adalah ketika kita bisa tahu bahwa banyak belum tentu lebih, sedikit belum tentu kurang, tetapi berbahagialah orang yang berkata cukup. Kelimpahan bicara tentang sikap hati. Kelimpahan, seorang hamba Tuhan pernah sharing seperti ini dan saya setuju. Dia bilang ini, kelimpahan adalah soal kekekalan. Janji kekekalan itu adalah sebuah kelimpahan. Kelimpahan adalah karena kita mendapat kasih yang seharusnya tidak kita dapat. Yesus mati di kayu salib karena mengasihi saudara dan saya. Itu adalah kelimpahan itu sendiri. Saudara, ketika kita bisa melihat diri kita kelimpahan karena kita sudah mendapat kasih karunia itu, maka pergerakan kita di dalam membangun hubungan, di dalam melayani, semuanya dari kelimpahan kita. Suatu hari saya berpikir, saya pernah tidak bisa mengampuni orang lama, bertahun-tahun. Kalau cuma berminggu-minggu mungkin saya bisa, tetapi ini udah bertahun-tahun gak bisa mengampuni. Sampai suatu hari saya berpikir, Tuhan, kenapa ya saya gak bisa mengampuni? Saya terus berdoa supaya saya bisa. Sampai suatu hari saya berpikir bahwa saya ini sudah dikasih Tuhan dengan berlimpah.
Kenapa saya tidak bisa mengasihi orang lain dengan berlimpah? Saya tidak tahu kapan, tapi tiba-tiba saya ketemu orang itu dan saya tidak lagi benci, tidak lagi marah. Itulah kelimpahan. Ketika kita bisa berjalan melihat kelimpahan itu, melihat kemenangan itu, maka apa yang kita lakukan? Kita bergerak mengampuni, mengasihi, bergerak dengan murah hati, melayani di gereja, melayani dimanapun, di tempat pekerjaan kita dengan hati yang berlimpah. Saudara, saya sering mau marah dengan karyawan saya. Marah boleh, tapi marah-marah itu yang nggak boleh. Saya sering mau marah-marah, tapi setiap kali saya ingat, saya ini pemenang. Saya nggak perlu marah. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa marah akan membawa kepada dosa. Ketika saya benci, saya kesel dengan pekerjaan ini, saya nggak marah lagi. Saya tahu bahwa Tuhan aja saya sering bikin kesalahan. Dan dia tidak pernah tidak mengampuni kesalahan saya. Oleh sebab itu, pastikan saudara dan saya melihat rencana Tuhan. Bahwa kita adalah berkuasa menjadi pemenang. Dan sekarang Tuhan memberi kita kelimpahan di dalam kehidupan kita. Bahkan Rasul Paulus berkata di Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebuah ayat yang sangat populer. Saya dulu nggak ngerti, kok mati keuntungan sih? Ternyata yang paling penting depannya hidup adalah Kristus. Artinya apa? Ketika saudara hidup di dalam rencananya Tuhan, percaya sama Tuhan, hidup bukan karena rencananya dunia, maka mati adalah sebuah keuntungan. Rasul Paulus ini adalah rasul yang luar biasa. Dia berkata bahwa yang lain ku anggap sampah atas pengenalan Kristus. Rohnya selalu ada di atas. Tadinya dia sebelum bertobat, saudara tahu, dia menganiaya orang Kristen. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia merasakan itu, bahwa dia harus memberikan makan rohnya dengan yang benar. Dan kemudian dia bisa berubah pemikirannya. Bahkan dia tidak diakui oleh rasul-rasul yang lain, tapi dia terus sampai kemajuan, dan kemudian rasul-rasul yang lain percaya kepadanya, dan dia bisa melihat bahwa dia itu pemenang. Walaupun di penjara dia bisa nulis luar biasa. Walaupun di penjara, kalau saudara bisa baca-baca, dia selalu memperkatakan suatu kemenangan demi kemenangan. Mati, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apakah saudara bisa melihat bahwa kita adalah umat pemenang, umat yang berkelimpahan, umat yang selalu melihat rencana Tuhan dalam kehidupannya, sehingga kita bisa bergerak ke arah apa yang Tuhan mau. Itu yang kedua. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa hidup kita manusia adalah manusia roh, dan yang kedua, kita bisa melihat bahwa kita ini pemenang. Dan yang ketiga, yang terakhir, ayat 28a dikatakan di Kejadian 1 ayat 28a. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dalam bahasa Inggris dikatakan beranak cucu, be fruitful and multiply. Berbuahlah dan bermultiplikasilah. Saudara, hal ketiga yang kita harus lihat rencana Tuhan dalam hidup kita, bahwa kita adalah manusia-manusia yang berbuah. Artinya apa? Kita ini manusia yang diciptakan untuk menjadi berkat. Wait. Saya ulangi sekali lagi. Ternyata saudara dan saya diciptakan untuk menjadi berkat. Kalau saudara diciptakan untuk menjadi berkat, pasti saudara dan saya diberkati. Ayat 28 dimulai dengan Allah berfirman, dan Allah memberkati mereka. Jadi Tuhan sudah memberkati kita supaya kita jadi berkat. Itulah gambaran rencana Allah yang sesungguhnya kepada saudara dan saya. Jadi yang ketiga, apa yang saudara lihat? Saudara dan saya harus melihat bahwa kita adalah manusia-manusia yang menjadi berkat. Manusia-manusia yang berbuah. Di Filipi 1 ayat 21 yang tadi, saya teruskan di ayat keduanya. Ayat 21 saya ulangi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup,
di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Rasul Paulus gini, kalau dia mati keuntungan, tetapi kalau saya hidup untuk Kristus. Artinya apa? Paulus harus hidup berbuah bagi Kristus. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Awalnya dia sedang menceritakan ke jemaat di Filipi bahwa dia bingung kalau mati enak. Kalau aku hidup, aku harus berbuah. Tetapi kemudian Paulus diteruskan dengan ini. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, karena jemaat di Filipi. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Ayat 26, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Saudara, hidup adalah Kristus. Kita harus bisa melihat bahwa memang rencana Tuhan demikian. Bahwa kita hidupnya harus berbuah dan bermultiplikasi. Itu adalah prinsip kepemimpinan. Kita semua adalah pemimpin dan kita bukan mencetak follower, tapi mencetak pemimpin juga. Hidup kita harus bermakna buat hidup sekitar kita. Pemimpin sekali lagi bukan soal posisi. Saya sering katakan bahwa pemimpin adalah ketika kita bisa menambahkan nilai yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita bisa menjadi teladan. Ketika kita bisa memperkenalkan Kristus dalam kehidupan mereka. Saudara, di sekitar kita masih banyak sekali orang yang belum mengenal Kristus. Tugas kita berbuah. Amanat agung Tuhan yang luar biasa. Jadikan seluruh bangsa muridku. Dia tidak berkata bahwa jadikan seluruh bangsa orang Kristen. Murid, artinya apa? Harus memuridkan. Berbuah berarti harus memuridkan. Memberi nilai yang baik kepada sekitarnya. Apakah itu di gereja? Apakah itu di pekerjaan saudara? Saudara, apakah seorang direktur? Atau saudara seorang karyawan? Pastikan bahwa hidup saudara berbuah bagi orang di sekitar saudara. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa kita diciptakan untuk menjadi berkat. Kita diciptakan untuk berbuah. Untuk menjadi berkat. Sehingga ketika itu, saudara bisa lihat, maka saudara akan bergerak. Saudara akan bergerak ke arah apa yang Tuhan rencanakan. Saudara tidak lagi mementingkan diri sendiri. Saudara tidak lagi memikirkan apa saya ya. Tetapi saudara memikirkan apa yang aku bisa berbuat untuk teman saya. Apa yang aku bisa berbuat untuk lingkungan saya. Apa yang bisa aku berbuat untuk kota saya. Apa yang bisa aku berbuat untuk bangsa ini. Saudara, hidup berbuah itu tidak pernah berhenti. Kenapa? Kalau saudara mau hidup berbuah, saudara harus tertanam. Pohon itu sebelum berbuah, dia harus tertanam. Tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Banyak orang suka berbicara bahwa saya senang loh di gereja itu. Saya senang, saya bertumbuh. Bagus. Tapi pastikan saudara tidak hanya bertumbuh, tetapi juga berbuah. Mazmur 92, ayat 12-15. Saya bacakan buat saudara. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Perhatikan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Hari ini, apa yang saudara lihat? Kalau saudara melihat bahwa saudara direncanakan Tuhan untuk berbuah, maka saudara harus tertanam. Saya sering menghimbau kepada teman-teman dekat saya di gereja manapun, ikut komsel. Kenapa? Kalau ikut komsel itu the real church, di mana kita bisa ketemu, saling sharing, tertanam. Salah satu tanda-tanda kita tertanam di sebuah gereja adalah kita ikut cell group. Penting, sangat penting ikut juga apa yang namanya program-program yang gereja adakan. Penting melayani karena saudara
membalas kebaikan Tuhan. Penting, itulah tertanam. Sehingga ketika saudara terus melakukan itu, bergerak ke arah apa yang Tuhan mau, melayani, tertanam, ikut komsel, baca firman, maka saudara akan berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Hidup saudara akan menambahkan nilai kepada banyak orang. Saudara, hari ini kita belajar 3 hal yang penting, yaitu apa yang kita lihat. Kita harus bisa melihat bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita adalah manusia-manusia rohani, sehingga pastikan hidup kita dipimpin oleh Roh, mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita mengambil keputusan untuk bergerak ke arah apa yang Tuhan mau. Yang kedua, pastikan saudara dan saya melihat bahwa kita ini adalah umat pemenang. Kita bukan belalang, tetapi kita adalah pemenang. Bahkan kita bergerak dari kemenangan karena Yesus sudah mati di kayu salib dan sudah mengalahkan dunia. Bersama Yesus kita bergerak ke arah kemenangan demi kemenangan. Dan yang ketiga, saudara harus bisa melihat bahwa kita diciptakan untuk berbuah. Kita diciptakan tidak saja diberkati, juga untuk menjadi berkat. Hidup saudara bisa berbuah ketika saudara tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Saudara, saya mau tutup dengan kesaksian mami saya sebentar. Mami saya hari ini berumur 87 tahun. Halo mami, kalau dengarkan khotbah anakmu ini, saudara, saya bangga dengan dia. Setiap kali cerita saya mau nangis. Umur 87 hidup sendirian di Jakarta. Tadinya ada pembantu karena COVID pulang. Akhirnya supir yang biasanya pulang suruh nemenin. Saudara, sampai umur 87, dia itu tidak pernah tidak melayani Tuhan. Hari ini dia masih aktif menjadi salah satu pelayan Tuhan, melayani di gerejanya yang dia setia dari SD. Satu gereja Protestan, di mana kami juga dulu kecil sekolah minggu di sana. Sudah sampai hari ini, puluhan tahun, dia tertanam. Saudara, hari ini dia punya yang namanya akun IG, dia punya yang namanya akun Facebook, dia bisa dengan cepat video call kalau dia kangen cucu-cucunya. Saudara, mami saya nggak pernah ganggu kami yang selalu ganggu dia. Mami saya orang yang sangat tabah, orang sederhana yang takut sama Tuhan. Dia menemukan suami, papi saya sekarang sudah almarhum, juga takut sama Tuhan. Walaupun ya hidupnya bukan yang mulus-mulus terus, sering ribut juga, tetapi dia tetap setia. Dia tetap setia. Saya cuma melihat, mami saya tahu bahwa dia adalah manusia rohani. Dia tahu di dalam dulu dia susah menyekolahkan anak-anaknya. Saudara, dia tahu bahwa dia adalah umat pemenang. Dan dia setia, tertanam. Dia selalu melayani dengan sukacita. Dia sekarang hari ini sering Zoom meeting. Saudara, hasilnya hari ini. Saudara, kakak saya jadi orang yang takut sama Tuhan juga, pengusaha di Jogja, aktif di gereja. Kakak saya perempuan juga aktif sekali di Cirebon sebagai hamba Tuhan juga. Adik saya banker tapi juga dia mengembalakan sebuah gereja. Terakhir saya, umur 45 tahun bertobat, mami saya bilang, 3 anak sudah bertobat, 1 anak aku nggak mau kalah. Dia berpuasa, dia berdoa, puasa 30 tahun buat saya. Nah, enggak lah, mungkin puasanya 20 tahun, tapi berdoa buat saya 30 tahun. Dan akhirnya saya bertobat. Kemenangan demi kemenangan dia harus diraih oleh mami saya. Saya sangat terinspirasi dengan mami saya. Dia adalah manusia yang bisa melihat bahwa dirinya adalah manusia rohani. Dia bisa melihat bahwa dia itu umat pemenang. Dan dia bisa melihat bahwa hidupnya harus berbuah. Saudara, apa yang kita lihat hari ini? What you see? Karena apa yang kita lihat akan membuat kita bergerak ke arah apa yang kita lihat. Pastikan bahwa yang kita lihat adalah rencana Tuhan. What you see is what you get. Terima kasih warga kerajaan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih hamba sudah selesai berbicara, tetapi hamba percaya bahwa Roh Kudus akan terus mengajar kami firman-firman yang sudah kami dengar, mengingatkan
bahkan memberikan pewahyuan lebih kepada setiap warga kerajaan yang mendengar, sehingga kami bisa mengambil keputusan-keputusan yang bergerak ke arah apa yang Kau rencanakan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati warga kerajaan GBI Rock Batam dan GBI Rock dimanapun saja berada dan siapa saja yang mendengarkan. Dan kami umat-Mu sangat bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebentar kita akan memasuki Sakramen Perjamuan Kudus. Mari kita persiapkan secara mandiri di rumah masing-masing. Apabila tidak memiliki roti dan anggur yang memang dikhususkan untuk perjamuan kudus, bisa diganti dengan roti tawar biasa ataupun dengan air putih. Mari saya jemput bangkit berdiri, kita sama-sama tundukkan kepala. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini yang senantiasa Engkau jadikan baru bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Engkau pulihkan setiap kami, kehidupan kami Tuhan. Di hadapan kami ada roti dan anggur Tuhan. Biarlah ketika kami menikmatinya, Engkau layakkan setiap kami Tuhan. Dan kami menikmati roti dan anggur ini, maka ada persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Yesus yang tercurah bagi setiap kami untuk pengampunan dosa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti melebihi kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita angkat tinggi dan kita mengucap syukur atasnya, bukankah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman. Dalam nama Yesus. Mari kita akan cawan anggur ini di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Dan kekasih, bukankah cawan yang kita angkat dengan pengucapan syukur dan di hadapan Tuhan adalah merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Letakkan coba perlahan-lahan, mari angkat kedua tanganmu. Beri pengucapan syukur pada Tuhan buat segala kebaikan yang diberikan kepada setiap kita. Seharusnya kita yang dikutuk, seharusnya kita yang tergantung di atas kayu salib. Namun oleh kasih dan anugerah yang diberikan kepada setiap kita, kita boleh keselamatan dengan tubuh dan darah Yesus yang tercurah bagi kita semua. Sehingga hubungan kita dipulihkan. Kita bisa datang kepada Tuhan Yesus, kepada Allah, dan kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Dan kita bisa mendekat kepadanya. Tak ada lagi penghalang. Semua sudah dipatahkan. Dan kita bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Darah-Mu, tubuh-Mu adalah korban yang sempurna untuk pengampunan dosa bagi setiap kami. Engkau tidak mengingat segala kesalahan kami. Engkau mengampuni kami, hidup kami dipulihkan. Kami menjadi pribadi yang baru Tuhan. Hidup kami persembahkan kepada Engkau Tuhan.
Inilah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saatnya kita akan menabur dalam persembahan dan perpuluhan. Bagi yang ingin menabur dalam persembahan dan perpuluhan, bisa transfer lewat rekening berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur dalam persembahan misi dan diakonia, bisa transfer lewat rekening berikut ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk persembahan ini. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami dan pelindungan kepada kami Tuhan. Dan Tuhan, saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan, tangan-tangan yang akan menabur ini menjadi berlipat ganda Tuhan. Kami percaya Tuhan, pelindungan-Mu, kesehatan, dan juga Tuhan, Engkau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua warga kerajaan. Tema besar tahun ini adalah bangkitnya para pemimpin. Tetapi juga perkataan emerging itu juga ada hubungan dengan yang lebih besar, yaitu awakening. Awakening itu kebangunan. Juga ada outpouring, pencurahan Roh Kudus. Pak Niko memberi nama Pentakosta ketiga. Lalu awakening itu di Amerika sudah dicanangkan oleh Mike Evans, yaitu ada the third great awakening. Yang pertama adalah waktu Jonathan Edwards 1720-1730, lalu kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh para revivalist yang lain. Dan ada yang ketiga, yaitu revival. Revival itu adalah kebangkitan rohani yang besar sekali. Jadi bukan cuma bangun, tapi dihidupkan dari antara orang mati. Dan saya menemukan ada satu ayat yang luar biasa, yaitu pada waktu Raja Salomo, dia menghadap Tuhan. Dan dia berkata, kalau engkau menutup langit sehingga tidak ada hujan. Indonesia sedang mendengar deru-deru daripada resesi. Itu menakutkan banyak orang. Dan saya sebagai hamba Tuhan yang saya melayani 40 tahun, saya mengerti sejarah. Sejarah kegerakan, sejarah awakening, revival. Indonesia mengalami revival yang pertama 1965. Yaitu ketika kita mengalami hampir saja bangsa ini pecah, saling membunuh. Dan kejadian yang sangat mengerikan 1965. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang direncanakan jahat oleh iblis Tuhan bisa rubah jadi kebaikan. Dan ketika dia berdoa seperti itu, ada ayat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 37 yang berkata, ketika Tuhan bukan cuma menutup langit, tetapi ada penyakit sampar, kelaparan, penyakit gandum, belalang pelahap. Kalau dalam bahasa sekarang ya resesi itulah. Kalau ada tanaman kita dimakan belalang, Indonesia tidak seburuk dari negara-negara lain. Ini belum krisis moneter atau yang seperti tahun 98 ya, baru resesi. Tapi saya yakin dan percaya itu membuat manusia kembali pada Tuhan. Bagaimana membuat orang berdoa? Saya dulu tanya, Tuhan gimana sih caranya mengajak jemaat ini mencari wajah-Mu? Sekarang ada jawabannya, ketika menghadapi ketakutan. Ketika menghadapi takut akan kematian. People turn to God. Tapi dalam ayat 38 ada satu ayat yang dalam bahasa Indonesia tidak jelas. Di situ dikatakan the plague of their heart. Manusia mengenali yaitu penyakit atau sampar yang di dalam hatinya.
Jadi bukan yang di luar ini, yang di dalam ini. Saya sudah sampaikan dalam waktu-waktu yang lampau itu bagaimana ada virus-virus yang lebih bahaya daripada corona, yaitu percabulan, perzinahan dan sebagainya yang sedang terjadi, yaitu juga kekerasan, kekejaman. Karena itu saya katakan dalam minggu yang pertama ini, memang akan ada kebangunan, tetapi juga akan ada introspeksi diri. Memeriksa bukan cuma virus-virus, bukan swab test, bukan rapid test, tapi hard test. Karena itu dengan iman saya berani katakan corona ini memang kelihatan buruk, tetapi bisa juga mendatangkan bukan cuma corona akademi, tapi corona revival. Dengar ini. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Beri salam kiri kanan kepada anggota keluargamu atau anak-anakmu. Katakan, I'm so blessed today. Bulan ini kita bicara mengenai tema yaitu movement. Bicara mengenai kegerakan. Ya. Saya percaya bahwa akhir-akhir ini gereja Tuhan terus mengalami suatu kegerakan. Ya. Kita melihat situasi keadaan di luar sana. Tetapi itu pun tidak mempengaruhi setiap kita. Ya, kita melihat ada suatu kegerakan yang baru sungguh luar biasa yang tidak kita pernah pikirkan. Gereja pada masa sekarang ini sudah tidak sama lagi dengan gereja pada masa-masa sebelumnya, dan kesudahannya sudah hampir dekat. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan berkati dan melindungimu. Tuhan menyinar dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan pada hari ini Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.